Jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita tahu kajian dalam Islam itu ada syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Itulah tahapan-tahapan ilmu atau perjalanan yang harus kita tempuh. Kalau ibarat kelapa, syariat itu sabutnya, ya thariqat itu tempurung, hakikatnya itu adalah kelapanya, dan ma'rifat itu minyak. Itulah kalau diibaratkan yang harus kita lalui. Dan harus kita ingat sebuah kepastian, syariat tanpa hakikat itu adalah batal. Amal apapun yang kita lakukan kalau hanya syariat saja tanpa hakikat itu batal. Atau sebaliknya, kita beramal hakikat saja tanpa syariat juga sia-sia. Itulah alasan saya pernah mengemukakan bahwa syariat dengan hakikat jangan dibenturkan, tapi bagaimana menghubungkan syariat dengan hakikat. Nah, pada malam hari ini kita coba mengungkap secara hakikat tentang hakikat wudhu. Ya, di Al-Quran diceritakan Allah, "Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," ila akhir ayat. Apabila kamu mau mendirikan salat, maka kita membasuh muka. Ya, artinya perintah untuk berwuduklah kita. Maka alat yang digunakan untuk bersuci atau berwudu itu dengan menggunakan air mutlak. Nah, dari kita SD dulu itulah kita tahu bahwa air mutlak itu ada 8. Inilah namanya air yang suci lagi menyucikan. Mulai dari air hujan, air embun, air laut, air sungai, danau, air es, air mata air, ya, itu ada 8 air mutlak. Arti air mutlak itu adalah air yang suci lagi menyucikan. Ya, inilah alat yang digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu orang yang dalam kondisi berwudu. Dan tujuan berwudu itu adalah untuk membersihkan zahir dan batin. Ya, zahir dan batin. Nah, dari dulu ya itulah yang kita ketahui. Ya, air mutlak. Tetapi dalam kajian hakikat ada yang namanya air mutlak nurani. Ya. Air mutlak nurani ini 3 cirinya. Ya, yang pertama, air mutlak nurani ini ciri-cirinya dia tidak berbau, dia tidak berwarna, dan tidak berasa. Ini namanya air mutlak nurani. Kalau dalam kajian fikih, kita buka misalnya kitab-kitab fikih, judulnya ini aja nggak ada itu. Tanyalah apa-apa dia dari Fakultas Syariah juga nggak ada. Hanya ini adalah kajian yang ada di dalam kajian hakikat. Air mutlak nurani namanya. Dia cirinya tadi tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Yang kemudian air mutlak nurani ini, jemaah yang dimuliakan Allah,
Dia ini tidak berasal dari langit, tidak berasal dari bumi. Nah, ini namanya air mutlak nurani. Tetapi bagi orang-orang hakikat, kalau dia tidak bertemu dengan air mutlak nurani, ya, tidak pernah ketemu, maka segala amal ibadahnya yang berhubungan dengan air, ya, maka ibadahnya itu tidak sah. Contoh misalnya dia mandi junub, dia tidak temukan air itu, maka secara rohaniah, batiniah dia itu tidak suci. Ya, kalau dia misalnya berwudu tidak menggunakan air mutlak nurani, secara hakikat wudunya itu pun tidak sah. Kalau misalnya kita ibu-ibu ini mencuci pakaian, dia membilasnya itu tidak menggunakan air hakikat ini, maka pakaian yang digunakan itu dibawa untuk sholat pun tidak sah. Nah, ini tinjauannya cukup dalam. Nah, tetapi itu tadi, kalau dirujuk ke kitab-kitab ini permasalahannya jarang dibahas, bahkan hampir dikatakan nggak ada. Nah, di manakah air mutlak nurani itu? Iya kan? Kita malam ini secara singkat harus tuntas dan jelas membahas ini. Ya, air mutlak nurani ini, saya ulangi lagi, dia tidak berasal dari langit, tidak berasal dari bumi, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Ya, maka untuk menemukan air mutlak nurani ini, ya, untuk menemukan air mutlak nurani ini, maka kita harus dulu memahami qalbul mu'minina baitullah. Hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Ya. Dari sini kita untuk menemukan air mutlak nurani. Kenapa? Ada apa dengan qalbul mu'minina baitullah? Hati orang mukmin itu rumahnya Allah. Kan begitu? Nah, kita ini kadang-kadang hanya kenal rumah Allah. Kalau secara syariat ya Ka'bah itu. Ya, di dalam diri kita ini, hati itulah rumah Allah. Itu juga bukan artinya Allah berdomisili di situ, bukan. Ya, Allah tinggal di situ, bukan seperti itu. Tetapi itulah tempat kita untuk mengingat Allah. Lebih jauh jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin kita tahu, ya, untuk mendapatkan air mutlak nurani, kita tidak bisa hanya berada di luar rumah Allah itu. Kita harus masuk ke dalam rumah Allah. Karena apa? Di dalam rumah Allah itulah segala-galanya. Di sana ada kesabaran, di sana ada rasa syukur, ya, di sana juga ada rasa taat, sabar, dan seterusnya. Maka boleh saya katakan, ya, apapun yang mau kita cari, apapun yang mau kita dapatkan, maka masuklah kita ke dalam rumah Allah. Maka di dalam rumah Allah itulah ada namanya air mutlak nurani. Tapi tolong garis bawahi untuk kita selidiki nanti. Tadi sudah saya sampaikan, saya lafazkan, bahwa apapun yang mau kita minta, apapun yang mau kita peroleh di dunia ini, masuklah kita ke rumah Allah, maka segala-galanya ada di sana. Ya, mau apa saja, mau jadi orang kaya, mau jadi ini segala macam, ya, jadi pengusaha yang sukses dan seterusnya, masuk situ. Ya, karena itu tadi, kalau sudah masuk ke rumah Allah, ya
Sama dengan rumah ini, kalau kita di luar kan nggak tahu kita fasilitas apa yang ada dalam rumah ini kan. Setelah kita masuk, oh di sini ada ini, ada ini. Nah, jadi kaitannya dengan bab wudu, air mutlak nurani, ya tempatnya juga di dalam hati nurani air itu. Maka ini katakan tadi, dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Dia tidak berasal dari langit, tidak berasal dari bumi. Tetapi air mutlak nurani ini mampu membersihkan zahir dan batin. Nah, kalau air mutlak yang kita pahami secara fikih, ya katakanlah misalnya kita berwudu, membasuh muka, tangan dan seperti biasanya, ya kita anggap itu sudah suci, sudah bersih, suci. Tapi bagaimana dengan darah kita yang ada kotoran, hati kita yang ada kotoran, di perut kita ini ada kotoran kan? Nah, apa cukup dengan itu saja? Maka hanya dunia hakikat yang bisa sampai untuk membersihkan darah, pikiran, membersihkan apalagi namanya yang kotor-kotor ya di dalam diri kita ini. Tentu dengan air mutlak nurani kita bisa bersihkan. Maka bagaimana sebenarnya air mutlak nurani ini, kawan-kawan jemaah dimuliakan Allah? Ya, saya minggu yang lalu didesak untuk menyampaikan ini, tapi saya bilang nanti aja lah. Sebenarnya tidak ada yang misteri, yang hal yang sederhana tetapi jarang disampaikan. Nah, tetap juga air mutlak nurani itu dia berada di dalam hati nurani. Pertanyaannya bagaimana kita untuk menggayungnya atau mengambil air mutlak nurani, katakan dalam berwudu. Kita tetap menggunakan air mutlak ya yang ada 8 tadi. Airnya tetap itu. Ya, nggak usah mimpi kita jemaah dimuliakan air mutlak itu nanti bisa saya keluarkan gitu, nggak gitu. Kalau misalnya seperti itu, wah bisa jadi orang hebat saya bikin jadi obat itu kan, air mutlak. Ya tapi kalau bikin ada rencana apa-apa buat depot air, bikin aja itu mereknya air mutlak nurani. Iya kan? Laris itu. Nah, jadi cara air mutlak nurani itu adalah air kesadaran ya. Artinya air kesadaran itu atau air penyerahan diri kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan air mutlak nurani, yaitu air penyerahan diri kepada Allah. Nah, prakteknya bagaimana? Ketika kita dalam berwudu, katakanlah kita pakai pet, ya pakai pet gitu, kita hidupkan. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, kita ambil air itu. Kalau selamanya ini kan kita mutlak berpikiran air inilah yang bisa menyucikan, ya kan? Air inilah yang bisa menyucikan. Nah, hari ini ke depan dan ke depan kita nggak begitu lagi dalam berwudu. Tapi air itu, air penyerahan diri itu, ya coba kita perhatikan. Ketika kita berwudu itu, ya hakikat yang membersihkan, katakan wajah kita tadi, bukan kita terhenti pada air. Ya, bukan terhenti pada air yang nyata ini. Selama ini kalau kita kan itulah yang kita ini kan. Sekarang ini air penyerahan diri ini, ya serahkan diri, kita kan udah nggak ada. Kita kembali kepada kajian itu. Jadi dari hati nurani itulah, karena kan lapisan kita ini jasmani atau jasad, hati, nurani, robbani. Kita malam ini masih di tingkat yang ketiga kan, air mutlak nurani, ya baru robbani. Jadi artinya ketika kita berwudu itu, air mutlak nurani itu
kita serahkan kepada Allah lah yang membersihkan. Ya, Allah lah yang membersihkan, baik najis ya, atau hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi jangan kita bergantung kepada makhluk, kepada air, tapi kepasrahan diri kita itu, ya, kita nggak ada, kan begitu, ya. Allah, biarkan Allah yang membersihkan. Ya, kalau itu yang kita praktekkan, maka zahir dan batin, ya, baru diakui kesuciannya. Kalau hanya kita berhenti pada tataran fikih, ya, kita bersihkan begitu, berhenti di air, itulah yang membersihkan. Dan jujur saya katakan, i'tiqad kita selamanya ini berhenti pada air. Ya, nggak sejalan ini kajian kita kalau seperti itu memahaminya. Ya, nggak sejalan. Kenapa nggak sejalan? Ya, ilmu sudah masuk ke hakikat, tapi dalam berwudu, ya, dalam sholat kita masih berhenti pada tataran syariat. Jangan. Jadi disitulah nanti, Pak, dua orang yang berwudu, ya, secara prakteknya mereka sama caranya, tapi suasana batinnya beda, Pak. Ya, bisa dipahami ini kan? Jadi air mutlak nurani itu, nyonyanya Pajar, dia semangat kali saya lihat untuk mengetahui ini, iya kan? Tapi saya rem itu semalam, karena juga waktu sudah malam. Nah, artinya apa? Nah, inilah, Bu, ini memang ibu-ibu mesti tahu ini. Kenapa ibu-ibu ini kerap berhadapan dengan air? Contoh masak ikan. Kalau ibu hanya membersihkan ikan dengan air yang seperti biasa, tidak ada air penyerahan diri yang disebut air mutlak nurani itu, maka makanan yang ibu masak, walaupun itu nampak dia sudah bersih, tapi pada hakikatnya belum. Makanya itu jangan guna heran kalau ada tuan-tuan guru, orang-orang yang arifin billah, dekat kepada Allah itu, ya, dia tahu makanan ini, dia sudah, yang memasaknya ini sudah berwudu, bersihnya sudah betul. Tapi kan ibu-ibu boro-boro mau masak pakai wudu dulu, iya kan? Kadang-kadang wudu pun lupa, karena saking kan sibuknya ngurus ini ngurus itu, iya kan? Jadi air mutlak nurani itu adalah air penyerahan diri kepada Allah. Dalam mengambil air itu, Bang, Pak, itu tadi dia waktu kita berwudu, ya, serahkan diri ini, ya, kita sudah nggak ada, ya kan? Penyerahan diri itulah yang disebut dalam konteks berwudu, bukan air ini pada hakikatnya yang membersihkan, tetapi Allah jualah yang membersihkan.